Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Okay, how are you doing today? I hope you are always be fine and happy. Make sure that you are always happy because happiness will increase the immunity system of our body. Oke, gimana kabar kalian pagi ini kelas? Bapak harap kalian selalu fine dan happy, dan pastikan kalian selalu happy karena happiness itu akan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Oke, welcome back to my class, English class with me Muhammad Taufikur Rahman. Selamat datang kembali di kelas Bapak, kelas bahasa Inggris bersama saya Muhammad Taufikur Rahman. Oke, this morning we are going to discuss new topic. Pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan topik baru, dan topik kita adalah tentang pronoun, ya. Oke, tentang pronoun. What is pronoun? Apa itu pronoun? Nanti kita simak bersama-sama. Oke, indikator and learning purpose today. Indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah the students can understand how to use pronouns in daily activities, ya. Para siswa bisa memahami bagaimana caranya menggunakan pronoun dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Apa sih Pak pronoun itu? Be patient. I will explain. And now please have a look to this paragraph or to this passage. Sekarang perhatikan paragraf berikut. Bapak akan bacakan and you listen and repeat after me, Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces Alia to Hannah. Now, Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes Alia a lot. My question to you is, pertanyaan Bapak kepada kalian, what do you think of the paragraph above? Bagaimana pendapat kalian tentang paragraf di atas? Good. Paragraf tersebut kurang menarik. Why? Because the word Alia is repeated too often, and that makes the sentences not interesting. Karena kata Alia itu diulang terlalu sering, dan itu yang membuat kalimat-kalimat tersebut tidak menarik. Sekarang kalian lihat, di sini ada Alia, kemudian di sini juga ada kata Alia, kemudian di sini ada alias. Nah, kemudian di sini ada Alia to Hannah, kemudian di sini ada alias pen pals, kemudian di sini juga ada Alia kembali. Nah, terlalu banyak kata Alia. Padahal kata Alia tersebut bisa diganti dengan apa? Dengan pronoun, ya. Dengan pronoun. Apa itu pronoun? Nanti kita saksikan bersama-sama. Now compare these two passages. Sekarang Bapak ingin kalian membandingkan dua paragraf berikut ini. Passage 1 atau paragraf 1 yang kita baca tadi. Kemudian sekarang bandingkan dengan passage 2. Bapak bacakan and you repeat after me, dan kalian ulangi setelah Bapak. Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces her to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her a lot. Di passage 2 ini kalian menemukan kata Alia hanya satu kali atau dua kali dengan di sini, ya. Kemudian yang lainnya diganti dengan she dan her. Ini she, her, dan her. My question to you is, pertanyaan Bapak kepada kalian adalah, which one is better? Yang mana menurut kalian lebih baik dari dua paragraf ini? Good. Passage 2 is better than passage 1.
passage 2 atau paragraf 2 ini lebih baik daripada paragraf 1. Oke, good. Kenapa? Karena kata Alia itu diganti dengan pronoun, yaitu she dan her. Oke. So, what is a pronoun? Apa itu pronoun? Oke. Pronoun is a word that replaces a noun or a noun phrase. Pronoun adalah sebuah kata yang mengganti sebuah kata benda atau sebuah frase kata benda. Pronoun adalah sebuah kata yang mengganti sebuah kata benda atau frase kata benda. Nah, itu ada definisi dari pronoun. Oke ya. Oke. Jadi dalam bahasa Indonesia, pronoun itu juga sering diterjemahkan dengan kata ganti. Oke. In self-introduction and also in other communication activities, pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition. Oke, dalam perkenalan diri dan juga dalam aktivitas komunikasi lainnya, pronouns itu sering digunakan untuk prevent unimportant repetition, menghindari pengulangan yang tidak penting seperti dalam paragraf tadi. Jadi kata Alia itu diulang sekali saja ya. Yang lainnya diganti dengan kata pronoun, yaitu she dan her. Oke, good. Oke. Now let's have a look to the following examples. Sekarang coba kalian perhatikan contoh-contoh berikut. Ahmadi is a diligent student. Ahmadi studies every day. Sekarang perhatikan. Ini adalah dua buah kalimat. Kalimat pertama, Ahmadi is a diligent student. Kalimat kedua adalah Ahmadi studies every day. What do you think of this sentence? Bagaimana kalimat menurut kalian di kalimat ini? Yep, right. The sentence is not interesting. Kalimat ini tidak menarik. Karena kata Ahmadi di kalimat kedua itu diulang kembali. Harusnya atau lebih baiknya seperti yang di bawah ini. Ahmadi is a diligent student. He studies every day. Ahmadi adalah seorang pelajar yang rajin. Dia belajar setiap hari. Nah, jadi he adalah pronoun kata ganti dari Ahmadi. Jadi he disebut dengan pronoun. Oke. Now let's have a look to the second example. Sekarang mari kita lihat example 2 atau example kedua. Rahmadi and Mahmud are studying together. Rahmadi and Mahmud are discussing about English homework. Rahmadi dan Mahmud sedang belajar bersama-sama. Rahmadi dan Mahmud sedang mendiskusikan PR bahasa Inggris. What do you think of the sentence? Right, the sentence is not interesting because Rahmadi and Mahmud is repeated again in the second sentence. That's right. Kalimat ini tidak menarik karena Rahmadi dan Mahmud itu diulang kembali pada kalimat kedua. Seharusnya atau baiknya Rahmadi and Mahmud are studying together. They are discussing about English homework. Rahmadi dan Mahmud sedang belajar bersama-sama. Mereka sedang mendiskusikan PR bahasa Inggris. Nah, di sini they itu adalah pronoun dari Rahmadi dan Mahmud. Oke. You get my point? Okay, good. Let's have a look to the next example. Okay. Example 3. I have a new bag. I bought a new bag yesterday. Aku memiliki tas baru. Aku membeli tas baru kemarin. Nah, di sini mana kata yang diulang? Right, a new bag. Ini adalah sebuah frase noun phrase ya. Ini adalah sebuah noun phrase atau sebuah frase kata benda, dan ini diulang kembali di kalimat kedua. Harusnya bagaimana? Supaya jadi interesting seperti apa? Harusnya I have a new bag. I bought it yesterday. Aku memiliki tas baru. Aku membelinya kemarin.
Jadi it di sini adalah pronoun dari a new bag. Understand? Okay, good. Okay, have a look the last example. Sekarang soal yang contoh yang terakhir. Hamidah has two sisters, Rina and Dewi. She loves Rina and Dewi very much. Hamidah memiliki dua saudara, Rina dan Dewi. Dia sangat mencintai Rina dan Dewi. Okay, what do you think? Okay, good. The sentence is not interesting, sir, because Rina and Dewi is repeated in the second sentence. Okay, harusnya. Okay, Hamidah has two sisters, Rina and Dewi. She loves them very much. Ya, Hamidah memiliki dua saudari, yaitu Rina dan Dewi. Dia sangat mencintai mereka. Them di sini adalah pronoun dari Rina and Dewi. Kemudian she di sini pronoun siapa? Right, she di sini pronoun Hamidah. Okay, you understand? Okay, good. Now kinds of pronoun. Sekarang kita masuk kepada macam-macam pronoun. Ya, okay. There are several types of pronouns: subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, and possessive pronouns. Okay, read the following table and the following explanation. Ada beberapa jenis dari pronoun, kata ganti. Sebenarnya kata ganti itu banyak ya, tetapi dalam pembelajaran kali ini kita hanya membatasi kepada subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun saja. Kita hanya akan membahas 4 pronoun saja ya. Sekarang perhatikan tabel berikutnya. Oke. Nah, subjective pronoun. Apa saja subjective pronoun itu? Subjective pronoun itu adalah I, you, aku atau saya, you, kamu, we, kita atau kami, they, mereka, he, dia, untuk laki-laki ya, kemudian she, juga dia, tapi untuk perempuan, kemudian it, dia, tapi untuk selain manusia, bisa binatang atau bisa benda mati lainnya. Kemudian objective pronoun, me, sama, saya juga, you, kamu, us, kami atau kita, them, mereka, him, dia, untuk laki-laki, her, dia untuk perempuan, dan it, dia untuk selain manusia. Loh, apa bedanya subjective and objective pronoun? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian possessive adjective, ada my, your, our, their, his, her, and its ya. Kemudian ada possessive pronoun, mine, yours, ours, theirs, his, hers, its ya. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Oke, subjective pronouns. Subjective pronoun is a pronoun which replaces a noun or noun phrase which plays as a subject. Subjective pronoun adalah sebuah kata ganti yang mengganti sebuah kata benda atau frase kata benda yang berperan sebagai subjek. Nah, jadi ingat, subjective pronoun itu fungsinya adalah sebagai subjek. Ya, oke. Kemudian catatan lagi, this pronoun is always in the beginning of the sentence. Pronoun ini atau kata ganti ini selalu berada di beginning, awal dari sentence, dari kalimat. Oke. Now have a look to the example. Sekarang perhatikan contohnya. Zainab is a smart girl. She studies every day. Zainab adalah seorang gadis yang cerdas. She studies every day. Dia belajar setiap hari. Nah, she di sini adalah pronoun dari Zainab, dan ini letaknya di awal kalimat. Ya, kan ini titik. Kemudian she studies every day. Nah, ini adalah awal kalimat. Oke. Example 2.
Contoh kedua, my father and I usually spend the weekend together. We go fishing this weekend. Aku dan bapakku biasanya menghabiskan akhir pekan bersama-sama. Kami memancing pada akhir pekan ini. Nah, oke. Di sini we itu adalah pronoun dari my father and I, ya. Nah, my father and I, aku dan ayahku adalah we, kami atau kita, ya. Oke. Oke. Example 3. Anton and Lukman are close friends. They always go out together, ya. Anton dan Lukman adalah sahabat karib atau sahabat akrab, ya. Mereka selalu keluar bersama-sama, ya. Mereka, they di sini adalah pronoun kemana, nak? Oke, Anton and Lukman go out, yaitu keluar untuk bermain, ya, keluar together bersama-sama. Oke, you understand? Oke, good. Now we go to the next. Kita lanjutkan. Oke, berikutnya adalah objective pronouns. Objective pronoun is a pronoun which plays a role as object. Objective pronoun adalah sebuah pronoun yang berperan sebagai objek. That always comes after verb. Dan dia biasanya hadir atau ada, ya, setelah verb, setelah kata kerja. Okay, now have a look to examples below. My brother is an elementary school student, ya. Sometimes I accompany him to go to school. Saudaraku adalah seorang pelajar SMP. Kadang-kadang aku menemaninya ke sekolah. Oke. Him ini menemaninya. Nya ke siapa pronounnya? Nya ke my brother, ya. Dan di sini fungsinya sebagai objek. Gimana taunya sebagai objek? Karena dia comes after a verb. Dia datang setelah verb, setelah kata kerja. Yang mana kata kerjanya? Accompany. Accompany ini adalah sebuah verb. Oke, understand? Oke, good. Example 2. My sister is a good student. Her campus gave her scholarship. Ya, saudari perempuanku adalah seorang pelajar yang bagus. Her campus, kampusnya, gave her, memberinya, scholarship, beasiswa. Nah, perhatikan her yang kedua di sini, yang di tengah kalimat. Ini adalah pronoun, adalah sebuah objektif pronoun dari my sister, karena dia datang atau ada setelah gave. Dan give adalah sebuah verb. Understand? Okay, good. The third example, contoh ketiga. The fur of the cat is soft. We like to stroke it. Okay. Bulu kucing itu sangat lembut. Kami suka mengelusnya. Nah, mengelusnya, it-nya. Kemana ini? Ke fur, ya, fur ini. Fur dari apa? Fur of the cat, ya, the fur of the cat, bulu kucing. So you understand the difference between subjective and objective pronouns. Jadi bisa kalian membedakan apa itu subjektif dan mana itu objective pronoun. Kalau subjective pronoun itu adalah I, you, we, they, he, she, dan it, ya. Mereka semua adalah pronoun yang harus berada di awal kalimat. Kemudian objektif pronoun itu ada me, you, us, them, him, her, it, ya. Mereka berperan sebagai objek dan harus ada setelah sebuah verb, ya, setelah sebuah verb. Jadi tidak mungkin objektif pronoun itu berada di depan, gitu ya. Oke.
Now we go to the next pronoun. Kita lanjut ke pronoun berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah possessive adjective. Possessive adjective are words that indicate possession. Possessive adjective adalah kata-kata yang mengindikasikan possession, kepemilikan atau kepunyaan. Possessive adjective are used with noun, digunakan beserta nouns, beserta kata benda. Nah, possessive adjective itu adalah my, your, our, their, his, her, dan its. Dan penggunaan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus diikuti dengan noun atau noun phrase. Harus diikuti dengan kata benda atau frase kata benda, ya. Frase itu adalah gabungan kata. Noun phrase berarti gabungan kata benda. Oke, now have a look to the example. Sekarang perhatikan contohnya, Naya. Ali studies in Islamic elementary school. His school is not far from his house. Nah, perhatikan. Ali belajar di madrasah sanawiyah, ya. Sekolahnya, nah, his house, his ini adalah possessive adjective. His school, sekolahnya, is not far, tidak jauh dari his house, dari rumahnya. Oke, understand? Oke, good. Jadi penggunaan possessive adjective itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti oleh noun atau noun phrase. Understand? Oke, good. We go to example 2. My family run the business together. Our business is good. Keluargaku menjalankan bisnis bersama-sama. Our business is good. Bisnis kami baik. Nah, di sini perhatikan my and our. My ini adalah possessive adjective. Ya, my tidak bisa berdiri sendiri, diikuti oleh family. Kemudian di sini our possessive adjective yang diikuti oleh oleh noun business. Oke, ya. Understand? Oke, good. Example 3. The kitten is funny. Its tail move fast when it's happy, ya. Anak kucing itu lucu. Ekornya bergerak cepat ketika ia lagi senang atau lagi bahagia. Nah, perhatikan. Its tail. Its tail ini adalah ekornya. Kemana reference-nya its ini? Kemana its ini merujuk? Its ini merujuk ke kitten, ya, kepada kitten. Ekornya siapa? Ekornya the kitten. Nah, ekornya the kitten, ya. Ekornya si anak kucing, ya. Move fast, bergerak cepat ketika ia lagi senang atau lagi bahagia. Oke, understand? Oke, good. Oke, now we go to possessive pronouns. Oke. Possessive pronouns are social possession, but possessive pronouns are not followed by nouns. They come in the beginning of the sentence. The formula always come like follows. Okay. Possessive pronoun juga menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan, tetapi possessive pronoun tidak diikuti oleh noun. Possessive pronoun itu berada di awal biasanya berada setelah to be, ya, setelah to be. Perhatikan berikut ini. Ini adalah rumus penggunaan possessive pronoun atau formulanya. Noun, kata benda, kemudian diikuti oleh to be, kemudian possessive pronouns, ya. Contohnya, the book is mine. Buku itu milik saya. Okay. These cars are ours. Mobil-mobil ini adalah punya kami. These houses were theirs. Rumah-rumah itu adalah milik mereka. Is, are, were adalah to be, ya. Dan
book, cars, houses ini adalah noun. Kemudian mine, ours, theirs adalah possessive pronoun. Okay. Can you understand? Okay, confused. Now let's have a look to the differences. Sekarang coba perhatikan perbedaannya. Nah, di sebelah kiri ini adalah possessive adjective dan sebelah kanan adalah possessive pronoun. Perhatikan cara penggunaannya. This is my book. Ini buku saya. Ya. Kemudian kalau possessive pronounnya, this book is mine. Buku ini milik saya. Oke. Bisa membedakan? Oke, good. It is your car. Ini mobil kamu. The car is yours. Mobil ini milik kamu, right? That was his table. Itu adalah mejanya. Yang di sini untuk siapa? Untuk laki-laki atau perempuan? His. Yep, right. Di sini adalah untuk laki-laki ya. Kalau kita menggunakan possessive pronoun menjadi the table was his. Meja itu adalah miliknya. Ya. These are her dresses. There are her dresses. Ada gaun-gaunnya. Yang ini siapa? Perempuan. Kemudian kalau nya pakai possessive pronoun menjadi these dresses are hers. Gaun-gaun ini miliknya. Okay. You understand? Okay, good ya. Well, I think that's all for today. Itu saja untuk hari ini nak ya. I hope you can understand very well. Bapak harap kau bisa memahami dengan baik. If you don't understand, please repeat this video from the beginning. Kalau kamu tidak paham, tolong ulangi video ini dari awal lagi dan simak secara carefully, secara seksama ya. Pelan-pelan saja belajarnya, tidak usah terburu-buru. After this video, I want you to do some exercises. Setelah video pembelajaran ini, nanti Bapak akan ada memberikan beberapa quiz ya, latihan, exercises. Dan nanti silakan dibuka di folder tugas ya. Tapi untuk latihannya cuma 2 pronoun saja, yaitu subjective and objective pronoun saja. Kemudian untuk possessive adjective and possessive pronoun itu pada pertemuan berikutnya. Okay? You get my point? Okay, good. So, see you next meeting. Let's close our meeting today by reading kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. May Allah always protect and bless us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.